kalau dia di gereja dewasa itu pasti dibacakan. Tapi kalau gereja anak nggak mungkin dibilang dibacakan itu karena mereka nggak paham artinya gitu. Tapi Makanya, ya awal dia mengakui bahaya dibacakan di depan anak kecil. Bahkan pendeta Yunus juga mengatakan, pendeta Yunus juga mengatakan Bible tidak boleh dibacakan di depan anak. Pendeta Yunus. karena kalau Bible ini dia harus paham arti Alkitab. Jangan ini kayak anak kecil itu kan belum paham gitu. Kau jangankan anak kecil, kau aja pun nggak paham. Nah, kan udah dijelaskan dari dasar nggak juga udah nggak paham. Emang nggak paham kok kau. Paham. Kan? Gak cair Dron. Masya Allah. Sukron Bunda Cahaya ya. Bunda apalah tadi kata? Sukron Bunda. Masya Allah. Ngopi dulu lah, ngopi-ngopi. Nah, dia melakukan di sini. Apa itu tadi peri? Masya Allah peri. Bunda apa itu tadi? Peri. Apa leh? Masya. Nggak tertarik aku diskusi sama siapaan saya ini. Gila, itu apa aja itu kurang kita aja. Tadi Bang Paro kau denger gak? Tadi kau denger gak? Abang Paro? Bang Paro. Tadi dia kan diskusi sama Bang Eri tentang surga. Minta bantuan dia sama Google. Rupanya gak tertolong sama Google. Yang keluar tentang surga Islam. Itu yang lainnya ceritakan. Wah Google itu. Jadi kata dia Bang Paro, ternyata Google ini bukan kawan tapi lawan kata dia. Sudah. Makanya kau pelajarin lagi kitab kau ya. Udah aku pelajari. Avanza. Udah aku pelajari. Cuman ayatnya itu nggak hafal. Menjelaskan ayatnya nggak hafal. Belajar baik-baik deh. Biar kau tahu. Ya. Di mana Bang Paro itu? Mulai kerja. Ini informasi teman-teman ya, yang mualaf tadi malam, yang syahadat tadi malam, si Andreas, ya insya Allah pada asar nanti di jam 4 sore, tadi Bang Far baru dapat telepon, dia akan sunat teman-teman. Kalau Bunda Bunga Cahaya ya, Bunga Cahaya. Iya, Masya Allah. jam 4 atau jam 5 nanti dia akan bersunat teman-teman ya, mohon doanya teman-teman ya, supaya dimudahkan ya segala urusannya teman-teman. Wajib dia sunat. Kalau masuk Muslim. Hah? Wajib dari sunat. Ya kalau masuk ke dalam ranah Wajib ibadah lah. wajib. Masuk ke ibadah dia wajib. Coba lu Kenapa? baca ayat ini Kalau dia wajib nggak untuk- sunat, baca najis itu di kulupnya itu. Iya masuk, coba bacakan ayatnya dulu. Di mana dia wajib masuk disunat gitu. Surah An-Nahl ayat 123. Nah, Gini ya Pak, saya dengar ya. Perintah sunat secara eksplisit di dalam Al-Quran itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena umat Islam bukan umat yang pertama melakukan sunat. Umat dari nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah ya itu sudah melakukan sunat. Bahkan pada masa itu sudah menjadi tradisi, tidak hanya orang yang beragama, penyembah pagan pun, penyembah berhala pun, penyembah api pun pada masa itu sudah bersunat. Jadi tak perlu lagi Allah menyampaikan secara eksplisit dalam Quran itu. Karena apa? Quran itu isinya sesuatu yang bermanfaat, bukan yang sia-sia. Kalau kalian kan lucu, masa Tuhan sunat disampaikan dalam Bible, ngapain? wajib. Kalau yang wajib itu yang Sundil diceritakan dalam Bible, itu ngapain? istilahnya kalau yang wajib Orang yang mengajak orang lain untuk memuaskan birahi selama suaminya lagi di luar kota, ditulis di Bible, dikasih tahu, ngapain? Ada nabi, katanya nabi, ya kalian bilang nabi, ngintip orang mandi, diceritakan di Bible, ngapain? Tapi kecuali Islam adalah umat yang pertama melakukan sunat, maka perintah itu mungkin akan eksplisit disampaikan dalam Quran. Tapi berarti Islam itu bukan berarti nggak ada di yang Quran diwajibkan sunat gitu. Nggak ada dalilnya. Gimana? Nggak ada ditulis di Al-Quran bahwasannya wajib disunat. Nah, kalau untuk kewajibannya tertulis di dalam surah An-Nahl 123 di Coba mana diperintahkan untuk mengikuti millahnya Ibrahim.
Salah satu milah Ibrahim itu berkhitan. Baru ada lagi di Bang Faruk. Katanya Kristen nggak boleh pakai jilbab. Kenapa? Dia emang jilbab itu harus wajib Muslim. Katanya Kristen nggak boleh pakai jilbab. Iya. Kan ada yang bilang nggak boleh. Kamu niru-niru katanya. Jika masuk ke dalam ranah ibadah, jilbab jika masuk dalam ranah ibadahnya Kristen, maka muncul pertanyaan, siapa yang nyuruh kalian pakai jilbab? Ada di Alkitab ada. Siapa? Yang siapa yang nyuruh? Aku bilang. Tuhan Yesus ada dari Alkitab. Ngarang aja kok nggak ada. Bukan dibilang kan nggak percaya. Ada dari Nggak Alkitab. ada. Zaman Nggak ada. dulu- Jangan dia. Zaman Jangan dulu dia. pakai Di jilbab. kitab Korintus disuruh tutup kepalanya kalau ada gundul. Itu kitab Korintus. Korintus itu bukan perkataan Yesus, tapi tulisan-tulisan dari Paulus. Jadi itu bukan perintah dari Yesus. Saya itu yo disuruh pakai jilbab, menyembah Tuhan Yesus wajib pakai jilbab. Dulu Nggak ada, nggak aja nyembah Yesus pakai jilbab yang nggak ada. menutupi aurat ada, kepalanya ditutupi dengan jilbab. Tidak ada Dinda, kalau ada kasih datanya lah apaan saya. Kalau ada Kalau ada pendeta, tanya kasih. dok Di tanya kitab sama Korintus pendeta itu, mana ayatnya di bilang? kitab Korintus memang ada, tapi Korintus itu tulisannya Paulus, bukan perkataan Yesus. Kami ibadah sekilas membaca itu ada menutup aurat pakai jilbab ada ayatnya, tapi aku nggak hafal Tidak ayat. ada dari Yesus. Yesus itu tidak pernah menyampaikan hukum apapun kepada Kristen. Yesus tidak pernah memberikan perintah dan larangan apapun kepada iman Kristen. Karena apa? Karena Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Matius 15:24, Matius 5, dan Matius 10, yang mengajarkan jelek semua dengan agama kata lain, dengar Dinda, dengan kata lain, Yesus itu tidak kenal umat Kristen. itulah kan. Nah, ini kubacakan ya, kubacakan ayatnya. Jadikanlah silakan. seluruh bangsa jadi muridku dan baptislah mereka sampai akhir zaman, sampai ke Samaria, Yehuda, dan sampai ke seluruh dunia. Oke, Matius 28 nomor 19, betul? Nah, nggak tahu Nah, ayatnya. yang saya tanyakan, ketika Yesus berkata begitu, apakah Kristen sudah ada? Itu udahlah. Memang ngarang kau, belum ada. Udahlah makanya Kristen itu ada setelah hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit. Baca itu Kisah Para Rasul 11 nomor 26. yang lain KPR bilang 11 hanya bangsa Israel, bangsa Yesus. Semua dunia bangsa jadikanlah bangsa menjadi muridku katanya. Gini. Ketika aku berkata lah begini, jadikanlah semua bangsa muridku, aku bilang. Ya, di tahun 2025. Ternyata perkataanku ini diambil oleh sebuah ormas ABC di tahun 2050. Gitu loh. Apakah ada korelasinya antara perkataanku dengan ormas ABC yang ada tahun 50 itu 2050? Nggak ada. Karena ketika aku berkata, aku tidak ada mengatakan ormas ABC, itu pertama. Yang kedua, ketika aku berkata ormas ABC itu belum ada. Yang jelas yang kita diajarkan bukan hanya bangsa Israel, karena udah dicangkokkan ke batang Tuhan Yesus dari semua sama manusia ini. Gitu. Bukan ke batang Tuhan Yesus. Dengar. Udah dicangkokkan ke batang Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dengar dulu, Nang Guru. Dibilangnya, pokok anggur yang benar. Jadi di batang, dicangkok lah batangnya. Pokok anggur itu orang Israel. Jadi kita dicangkokkan di batang anggur itu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya gue bilang, Nang Guru. Aku dengerin kau sakit perutku betul. Makanya aku bilang kita pahami dulu Alkitabnya, baru kita ngerti. Jadi kita pokok anggur itu, kita dicangkokkan ke situ. Contohnya pokok anggur Gini tadi. aja sekarang apa? Apaan sah? Matius 28 nomor 19 kan di situ dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, betul? Ya. Oke. Pasangan murid apa? Murid, guru. Guru, oke. Apakah guru itu Tuhan?
Guru itu bisa, Yesus itu bisa dikatakan guru, bisa dikatakan Tuhan. Karena guru Yang itu, saya tanyakan, apakah guru adalah Tuhan? kalau secara manusia guru nggak bisa jadi Tuhan. Nah, berarti ketika itu Yesus itu bukan Tuhan kan, tapi guru kan? Kalau di dunia ya dia guru, sebagai guru. Di dunia ini dia guru. Oh, berarti waktu di dunia dia bukan Tuhan. Dia guru, guru dan Iya. Tuhan. Dan Tuhan. Kan nggak ada kata dan Tuhannya di situ. Ada di Alkitab, Yesus itu guru dan Tuhan. Udah pernah saya Kita baca. fokus dulu Dinda di dalam di dalam Matius 28:19 kau sampaikan tadi, ada kan ada kata Tuhan di situ. Kan dia tanya murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ah. Ya. Padanan kata murid adalah guru. Apa guru itu adalah Tuhan? Dan guru itu pun nggak Ya. ada ditulis di situ, nggak ada ditulis guru di situ. Murid Ya yang padanan gini loh. Ketika aku bilang jadikanlah si Apansa ini muridku, berarti aku siapamu? guru. Guru. Nah, berarti Yesus itu apanya murid? Guru kan? Ya. Guru. Oke, sekarang saya tanya, apakah guru adalah Tuhan? Guru adalah tuh tidak. Kalau di dunia ini tidak. Iya. Iya, berarti ketika itu dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan. Saya bilang, Yesus itu aku adalah guru. Makanya dia bilang aku adalah guru dan Tuhan. Dibilang Tuhan Gak Yesus. ada. Dia berkata aku Ada, adalah ya, guru ya, dan ada, Tuhan. ada. Yang Itulah nggak ada di Bibel kau percaya. Oke, Yang ada di Bibel kau itu kau bantah. Itulah Ya, itu alasannya itu kau tuh lagi, masih aku- Kristen. Nah, aku cari Ada Google. guru Tuhan. Akulah Tuhan dan akulah guru dan Tuhan. Oke, aku cari. Mana datanya? Mana? Cari-cari silakan. Bentar. Iya. Akulah guru dan Tuhan. Ayatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes 13 ayat 13. Ya, apa katanya? Bentar. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke, di situ original teksnya tertulis kata kurios atau kata teos. Kan tadi kata lain tadi nggak ada. Udah ku cari adanya. Nggak ada di Bibelmu. tadi. Itu harusnya tertulisnya Tuhan, dipelintir jadi Tuhan. Nah, Yang nggak aja kau. Yohanes Oke, 13 ayat yakin kau? 13. Oke, yakin kau Yesus itu Tuhan? Iya. Oke, baca Matius 11:25. Enggak, yang tadi itu dulu. Aku menyebut aku guru dan Tuhan, katanya. Oke, berarti pada saat itu Yesus Akulah Tuhan. guru dan Tuhan, kata Yesus. Ya. Oke, berarti pada saat itu Yesus Tuhan. Iya, kan ada ayatnya. Berarti yang dilahirkan Maria Tuhan. Dari bilang dari dasar tadi dia itu turun ke rahim Maria, maka dia Allah jadi manusia. Jadi kalau dia Iya, kalau dia di dunia berarti ya manusia. Tadi kau bilang Tuhan. Tadi kau bilang Tuhan. Tuhan dan Tuhan jadi manusia. Oke, berarti yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Iya. Tuhan. Tuhan dan jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Iya. Berarti yang dilahirkan Oke, ketika Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, adakah Tuhan-Tuhan yang lain selain itu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang saya tanya, Bapak itu Tuhan bukan? Bapak maksudnya? Bapak yang mana nih? Bapak di surga Tuhan bukan? Kalau Bapak yang dalam Alkitab yang di surga itu Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Yang saya tanyakan, Bapak yang di surga Tuhan bukan? Tuhan. Oke, sudah ada Tuhanmu yang lain. Tadi kau bilang nggak ada Tuhan lain selain Yesus. Karena dia juga orangnya, dia juga. Oh, dia juga orangnya. Iya, makanya Tritunggal itu 3 dia. Oh, berarti Maria melahirkan Bapak juga.
Astaga, nggak ngerti lah ini serius. Tapi kau bilang dia juga orangnya. Kopi satu gelas Berarti lagi. dia melahirkan bapak juga. Dibilang Allah itu jadi manusia itu ya Tuhan Yesus, kok jadi Bapak? Ya Bapak itu ya namanya dari surga. Yang saya tanyakan, bapak yang di surga itu Tuhan bukan? Bapak yang di surga itu dia Tuhan. Tuhan, oke. Yesus yang lahir ke dunia, Tuhan bukan? Ya dia juga, Ya, Tuhan juga, dia juga itu. Shalom. Oke, berarti ketika Maria melahirkan Yesus, dia juga melahirkan Bapa. Tidak, dia juga itu. Bapak Yesus. Bapak Yesus itu satu. Coba si tep-tep ini dulu, si tep-tep. Tuhan itu bisa. Nah, coba. Oke. Islam Kristen tep-tep. Tep-tep. Masuk tapi agak menarik aja aku rasa apa namanya ini Bible tak ajarkan akhlak. Itu bacanya itu ya, Bang? Iya. Ya. Saya selaku Kristen saya mau nanya juga ini. Makanya Oke. Sekarang gini aja. Silakan Anda. Silakan Stiker. Anda buktikan. Oke, saya tanya Apa? sekarang, apakah Bible mengajarkan Anda akhlak? itu yang saya mau pertanyakan, Bang. Saya kurang mengerti tentang definisi arti akhlak. Oh, Anda nggak mengerti akhlak. Saya kurang mengerti definisi arti kata Kita akhlak. buka data aja ya. Kita buka data ya tentang akhlak ya. Apa itu akhlak? Kita buka Baru ya. aja besarin Bang Faru. Nah, teladang. Akhlak itu menghargai yang lebih tua, menghargai orang tua, patuh kepada orang tua. Itu akhlak, iya. menghargai istri, Dari beberapa terutama pengertian menghargai orang tua. akhlak secara umum berarti budi pekerti atau tingkah laku seseorang. Ya, di mana seperti itu, ya akhlak itu adalah baik. Sekarang saya tanya, ya, apakah Bible-mu pernah mengajarkan kalian akhlak yang baik? Menurut saya, iya, Bang. Ya, coba kasih satu ayat Bible yang mengajarkan akhlak yang baik, silakan. Salah satu menurut saya kasihi sesama manusia. Dinda, kalau modal mengasihi sesama manusia, orang nggak beragama pun mengasihi manusia juga. Ya. Yang saya mau tanya balik, kekasihi. Saya bilang tadi kan kekasihi sesama manusia. Ya, oke. Apakah itu termasuk satu akhlak atau tidak? Oke, kita uji dulu ya. Apakah Bible kalian konsisten mengasihi sesama manusia? Kita uji dulu ya. Oke. Kedua orang tua Dinda, apakah termasuk manusia? Maksudnya kedua orang tua Dinda? Kedua orang tuamu adik, apakah termasuk orang tua? Apakah termasuk manusia? Manusia? Manusia, oke. Ketika kau diperintahkan untuk membenci kedua orang tuamu, apakah itu adalah orang-orang yang berakhlak baik? Apakah membenci orang tua? Iya, apakah sikap membenci orang tua merupakan akhlak yang baik? Saya pribadi, Gimana? kalau saya pribadi membenci seseorang menurut kelakuan, bukan menurut status jabatan atau titel. Ya, ini eksplisitnya kepada orang tua. Seandainya kamu Dinda diperintahkan untuk membenci kedua orang tuamu, apakah akhlakmu baik? Kan saya udah bilang, Bang, saya membenci seseorang bukan menurut titel, jabatan, atau status. Tahu, tapi ini ada perintah Jika padamu. jika Kamu ada diperintahkan. jika Kamu ada diperintah- yang
Ya, jika ada yang menyuruh saya untuk membenci seseorang atau membenci orang tua, kemungkinan besar yang menyuruh saya membenci itu dia sesat, atau dia menyuruh saya membenci kelakuan yang dituju. Nah, kemungkinan orang itu sesat, betul? Satu, kemungkinan, Poin pertama dulu ya, poin pertama. Kemungkinan orang tersebut sesat, betul? kemungkinan. Oke, Satu. sekarang baca Lukas 14 nomor Satu lagi, 26. jangan di situ aja, Bang. Lukas 14 nomor 26, silakan. Satu lagi, Bang. Lukas 14 nomor 26, silakan. Nanti kita kaji yang kedua. Drop cair, Masya Allah. Masya Allah. Ya Drong, kau yang cair Drong. kasihkan itu ST itu, Bang. Gini, Bang. Wih, aku promosikan lah, wih, biar cair juga, wih, kentang aja pun. Sekarang Adinda Tep-Tep, sekarang coba baca Lukas 14 nomor 26, Dinda, silakan. Gini aja, Bang. Aku tadi pengen tanya tadi tentang apa arti akhlak. Satu, Langsung diusap ya. Cair Drong. Masya Allah. Gondrong lagi. berarti Rum ini gini, Bang. Rum ini tidak menghargai yang datang pomal. Weh, ngambek. Bukannya saya Ngambek. baper loh. Ngambek. Saya berbicara. Ngambek. Kan, ya kan? Cairin lagi weh, biar ngambek dia weh. Bukan soal cair atau apa ini, Kak. Ngambek. Dinda, Ini, Dinda, dengarkan. Dinda Tep-Tep, dengar Dinda Kalau Tep-Tep. kalian menghargai, Dari tadi Cair Anda Drong. Ngambek dia. Dari tadi Dinda Tep-Tep, Anda saya minta untuk baca Bibelmu, tapi kok nggak mau. alah, saya memang orang Kristen, dan saya pribadi belum mendalami sekali tentang Bible saya. Sudah? Nah, makanya saya kasih tahu ya, di dalam Bibelmu ulang ke dalam Lukas 14 nomor 26, untuk ikut Yesus, menjadikan Yesus sebagai gurumu. Drong, cair Bang Agus, Drong. Anda Bagus, harus sentimen kali kok ya, benci sisi kedua orang gondrong tua aja. Anda harus benci kedua orang tua Anda. Anda harus benci kepada istri Anda, anak-anak Anda, saudara Anda, bahkan diri Anda sendiri. Tertulis itu ya, Pak? jika kita kembali kepada statementmu di awal tadi, jika ada yang memerintahkan hal Ya seperti cair itu, Drong. berarti orang itu sesat. Berarti ketika itu yang memerintahkan Anda untuk membenci kedua orang tua Anda sesat kan? Sesat. Jadi pertanyaannya, kenapa Anda ikutin orang sesat? Tertulis itu di mana tadi, Bang? Lukas 14 ini saya buka Dinda ya, saya buka ya. Ya. Makanya saya dari tadi bilang baca, kamu nggak mau baca Dinda. Apa bacanya, Bang? Nih baca ini. 26. Siapa yang ngelek ini? Aku atau Abang ini? Ini dari tunjukkan ini, cepat. Yang ngelek ini siapa? Normal. Nggak ada ngale. Ngelek dia katanya, weh. Begitu ditunjukkan di dia ngelek dia. Ngelek dia. Silakan Dinda. Wah, paketnya habis. Begitu ditunjukkan di dia ngelek. Ya enggak aja. Makanya dibilang kalian benar-benar ikut Yesus, nggak mungkin kalian Kristen. Karena diam dan bergeraknya Yesus tidak mengarah kepada iman Kristen. Nggak nyambung, nggak ada urusannya Yesus dengan Kristen, nggak ada. Hukum yang utama, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita Esa. Kalian bilang Tuhan Tritunggal.
bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian malah bersyukur kepada Yesus. Wah, masih ada aku sini ya. Katanya Kepada mereka Tuhan. dicangkok, Bang Faruk. Mereka Yesus dicangkok. beribadah kepada kita. Ayat tadi aku bacakan. 9. Bacakan dulu, bacakan. Banyak yang tadi. Yang mana? Yang tadi lu, apa yang mau bacakan tadi? Yang sebelumnya. Yang tadi yang mau bacakan sama si Tep tadi. Hukum. Oh, yang itu. Jika seseorang datang padaku dan dia tidak membenci istri ibunya, ayahnya, istri dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Syarat untuk jadi murid Yesus kan, Allah harus benci dulu sama mama bapakmu, Apansa. Dulu Bang, itu maksudnya. Jadi kita jangan mengikuti kelakuan buruk dari saudara-saudara kita, istri, ibu, bapak. Mana datanya, ada pelintirnya lagi, ampun. Itu syarat menjadi pengikut Kristus. Karena kita ke surga itu nggak bisa bawa istri. Apansa, itu syarat menjadi pengikut Kristus. Ya ampun. Waduh. Karena kita bisa kita bawa istri kita, nggak bisa kita bawa teman kita. Bentar, Avanza. Kalian dengar nggak dibilang dia tadi? Jadi kita masuk ke surga itu nggak boleh bawa istri. Coba lah. Kasian kali istri kau ya. Menyelamatkan diri sendiri kau ya, merijali kau. Mudah-mudahan istrinya dengar. Mudah-mudahan istrinya dengar ya. Jika bersyukurlah kalian teman-teman, bersyukurlah kalian wanita muslimah. Karena di mana dunia dan akhirat kalian, surga kalian menjadi pemikiran dari suami kalian. Dengar dulu. Pagi, siang, sore, malam suami kalian selalu berpikir Alhamdulillah. bagaimana bisa memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana caranya bisa memboyong kalian ke dalam surga. Kalau siapa saya ditengok nih Oten kayak siapa saya ini, enggak peduli dia istrinya di surga atau di neraka, enggak peduli dia. Iya, ketika berada di surga, mereka nggak saling kenal, Le. Ya kan, Le? Makanya Ketika mereka berada di surga, kalian itu nggak saling kenal, Apansa. makanya Kalian kau nggak akan bisa mengenali siapa bapakmu, mamamu, istrimu, anakmu, saudaramu. Kamu nggak akan kenal. tidak kenal di surga, itu hidup kita masing-masing. Kalau kita Nah, baik itu. ke surga, nggak bisa kita Ngapain kau kawin? Ngapain kau kawin? ke surga Bang, makanya pelajari Enggak kita seperti itu, makanya kita nggak di surga logis, itu masih sembah Yesus. nggak logis surgamu kawan. Nggak bisa kita mengawinkan di sana Bang. Surgamu nggak logis, surgamu nggak masuk Kata Google akal. tadi, Bang Avanza, Makanya apa kata kita- Google kita- tadi kita- surga? kita- Ayo. Hah? Gimana? Apa kata Google Tidak tadi? mungkin lah. Enggak. Bang. Tidak mungkin lah Yesus itu menjanjikan 100 Ketawa kan istri. dia. Apa Bang? Baca Apansa. Tidak mungkin lah. Mana? Bilang kata kau mengawin di dalam surga kan? Baca ini Apansa. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai, koma, dan memuliakan Dia. Tanda seru. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Artinya Bener. kitalah pengantinnya, kita. Nah itu. Udah, kitalah pengantinnya. Baca di bawah lagi, Le. Baca di bawah lagi, Le. Undangannya sudah disebar itu. Iya. Pada siapa Jadi- undangannya itu disebarkan? Jadi kita pelan-pelan Mana? dulu, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. kita Reservasi. pelan-pelan dulu. Harus reservasi enggak? Ya, bentar buka, pelan-pelan dulu ya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari ini perkawinan anak domba. Anak domba ini siapa? Kita manusia. Oke, manusia bersalah memang. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siapa? Kita ditunangkan sama Tuhan Yesus menjadi ahli waris surga. Sekarang saya tanya Bible ya. Itu tadi aku tanya kamu, itu jawabanmu. Sekarang saya tanya Bible. Anak Bible domba nih. itu Bible, siapa anak domba itu? Kita buka Yohanes 1 nomor 29. Buka. Tanya Bibel. Yohanes 1 nomor 29. Siapa tuh anak domba Bibel? Wah, Abang Paru Bibel wah. Ngeri. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah menghapus dosa dunia." yang menghapus bang, bukan menghapus. Beda Siapa anak topiknya. domba di sini? Apansa siapa anak domba?
Anak domba Manusia siapa? yang menghapus. Iya, anak domba di sini dikatakan siapa? Yesus, Yesus. paman. Yesus. Yesus ya. Lalu kita kembali ke Wahyu 19 nomor 7. Saya bilang tadi domba itu manusia itu kan Yesus Wahyu dunia 19 manusia. nomor 7. Domba ini rupanya Yesus. Anak domba ini adalah Yesus. Oke. Pengantin di sini siapa? Pengantin? Anak Pengantin itu Yesus. Iya, pengantinnya siapa? Yesus domba itu kan manusia di bumi domba. berarti Yesus itu Bibelmu domba. salah. Selama Bibelmu dalam Yesus, Yohanes 1 selama Yesus salah. di dunia, dia itu disebut domba. Selama di Iya, dunia. yang saya tanyakan berarti Bibelmu salah. Bukan salah, betul. Berarti betul ya? Yohanes Betul. 1:29 Yesus itu anak domba, betul? Betul. Oke, nah di sini anak domba di sini siapa? Anak domba di dunia itu Yesus. Kalau di sini anak domba di sini siapa? Kita, manusia. Berarti jadi domba semua kalian besok. anak domba itu perumpamaan. Domba kalian besok. Anak domba itu Jangan adanya kalian jadi orang besok. Kita itu perumpamaan. Sampai di surga kalian jadi domba kalian. ini bang. Ini anak domba. Contohnya gini bang, supaya bang agak mengerti. Baru Makanya hamil kita itu paham. gini pengertian anak domba bang. Biar abang tahu pengertian anak domba. Tunggu dulu Contoh sebelum pengertian anak domba dan tep-tep dalam Yohanes 1 nomor 29 Yesus adalah anak domba, betul? Betul. Betul. Wahyu 19 nomor 7 anak domba di situ siapa? Itu kan dari bilang bang tek perumpamaan. Betul bilang. Iya, anak domba bang. Si tep Seperti- di iya. dalam Yohanes, dengar dulu Dinda, Yohanes 1:29 anak domba itu adalah Yesus. Wahyu 19 nomor 7 anak domba di situ siapa? Anak domba pengertian dari perumpamaan bang. Iya, perumpamaan siapa? Anak domba di Wahyu 19 nomor 7 perumpamaan siapa? Seperti merpati putih. Kok merpati pun? Perumpamaan, jangan ketawa dulu. Perumpamaan. Iya, kayak Siapa tuh hewan? Bang, itu? perumpamaan itu Ini seperti bang, apa? perumpamaan anak domba tahu nggak bang? Merpati, domba. Pengertian anak domba Ada tahu dari abang tahu manusia nggak? kan besok. Tahu nggak abang Jadi pengertian anak hewan domba? yang besok. Oke, abang nggak tahu makanya abang agak lari. Kalau Makanya tahu saya abang bilang, pengertian Dinda, anak domba, kalau kau Dinda, tahu Dinda. pengertian anak domba, abang nggak akan lari. Dengarkan abangnya. Dengarkan abangnya adik. Nanti siap mandi kau sore aku kasih bonbon kau, jangan ribut kau. Siap mandi sore nanti aku kasih kau bonbon. Dengar abangnya, ya. Di dalam Yohanes 1:29 anak domba di situ adalah Yesus. Kalau dalam Wahyu 19 nomor 7 anak domba itu perumpamaan siapa? Mengumpamakan siapa anak domba di situ? Silakan. Dalam Wahyu 19 nomor 7, Dinda. Jangan merajuk kau. Nanti sore mandi kau campakkan ke sumur kau. Dinda. Bonbon itu permen ya teman-teman. Bonbon itu permen. Bahasa Medan itu bonbon. Oh iya, permen. Nanti kalau melawan kau, siap mandi sore aku kasih permen kau nanti. Tapi memang iya. Kami dulu waktu kecil kayak gitu memang. Kalau disuruh mandi sama kakak sama mama, mandi nanti biar beli bonbon kita mandi. Wah, kalau Iya. sore. Sama Iya dulu lah. kayak gitu kami waktu Iya, kecil. kayak gitu. Mandi dulu Betul, kasih. betul. Beli bonbon nanti belum bonbon. Nanti Itulah. kalau nggak bonbon roti itu. Nanti ku lotak kau katanya pula itu. Mandilah kami Tep-tep. lah, mandi. Adinda tep-tep harus pelan-pelan teman-teman ya. Adik-adik Bang Faru tuh gitu. Kalau salah-salah kita kerasukan dia nanti bahaya itu. Kalau Oke. aku nggak ngomong bang, ya kan? Gimana saya mau ngomong kalau abang mute? Logis. Ya, tadi kamu ngomong terus sudah silakan. Anak domba dalam Wahyu 19 nomor 7 itu siapa? Perumpamaan siapa? Silakan. Gini bang, saya agama Kristen GPDI. Abang tahu?
Gak nyambung teman-teman. Biar abang mengerti, biar saya sambungkan, biar abang mengerti. Makanya tadi aku bilang tentang Diskusi empati. lagi di awal perkenalan diri dia tuh. Lah, Jadi teman-teman Maka saya bilang, di dalam Kristen- bentar dulu tep. Nanti setelah ini kamu ngomong. Bang Faru minta maaf kepada teman-temannya terhadap adik-adiknya Bang Faru tep ini. Ini 2 hari yang lalu jatuh dari ayunan makanya. Nah, Bukan diinjai dia, Bang Farouk. Bukan karena dijak babi, dilakai babi dia bukan. Jatuh dari ayunan dia, makanya agak ambil. Oh iya. biar abang mengerti. Silakan pindah tep silakan. Saya orang Kristen GPDI. Dalam Kristen GPDI ada lambang merpati putih, tanda seorang Kristen. Betul, udah. Merpati putih, terbanglah kau jauh. Nah, kalau kayak gini ngomong, terus nanti kalau aku nerocos dibilang nanti aku salah. Udah nggak apa-apa, dia punya istri yang Malah boleh gitu. disautin. Jangan kurang ajar ya sama adikku ya. Jangan ada yang kurang ajar ya sama adikku ya. Semua Kalau memang silakan Dinda. Kalau kita mau komal bang, ya lebih baik kita saling mendengarkan seseorang bicara, ya kan gitu baru enaknya kan bang. Ah, tadi aku udah bilang di lambang gereja GPDI ada merpati putih. Merpati putih itu pengertiannya seorang lambang yang bersih, yang suci, yang tidak ada dosa. Pengertian tentang anak domba, perumpamaan dalam Alkitab anak domba seperti itu bang. Seorang yang bersih, seorang yang gimana bilangnya, yang mulia gitu. Terus abang bilang tadi apa pengertian perumpamaan anak domba yang Yohanes berapa tadi bang? Lupa. Yohanes 1:29 itu Yesus kata Petrus. Nah, berarti dia Sekarang dalam Wahyu 19 nomor 7, anak domba di situ perumpamaan siapa? Ngumpamakan siapa? Silakan. Diam semua ya, diam. perumpamannya yang itu tadi bang, dia yang seorang yang berarti bersih, ya seorang yang mulia, seorang yang murni, seorang yang suci gitu. Menurut aku, penilaianku. Adik, bentar adik ya. Halo mak, yang belum kunci bu aja sih, tapi di beres mana? Dia tahu dari mana? Ada curi. Cibukkan dulu ini di rumah aku. Soalnya dia nggak cibuk. Yang kutanyakan tadi dalam Wahyu 19 nomor 7 perumpamaan ada dari siapa? Bang, aku balik. Apa bisa bang? Saya mau bertanya dikit bang. Boleh? Di luar. Jadi siapa perumpamaan anak domba itu Dinda? Kau betul-betul nggak aku kasih permen kau nanti siap mandi sore ya? Nggak perlu aku permen dari abang. Nggak perlu aku permen dari abang. Iya siapa? Anak domba di dalam Wahyu 19 nomor 7 itu siapa? Lah, susah ngomong. Sebut nama, sebut namanya, Bang. Sebut siapa? Perumpamaannya tuh untuk siapa? Itu kalau perumpamaan ganti pempes. Ganti kau pulang jumpa mama sana, ganti pempesmu bilang, ganti pempesmu. Itu dampaknya teman-teman. Ya Allah, Bang Fardu aja 2 hari yang lalu ya. teman-teman jatuh dia dari ayunan. Makanya kayak gitu. Ngebentur ya. Jadi iya jangan baper kliennya. Itulah dampaknya jatuh dari ayunan 2 hari yang lalu. Udah dia jatuh dari ayunan, kan ada kami yang nengok, keberak dia di ayunan itu.
Gimana gak nyambung? Udah dikasih ngomong dia, coba lah. Apa pula lah korelasinya? Pertanyaanku coba lah. Aku tanya siapa yang diumpamakan anak domba dalam Wahyu 19 nomor 7. Malah dijawabnya aku nih GPDI katanya. Coba. Nah kan dulu aku Kristen GPDI. Lambang merpati. Ada lambang domba, perumpamaan domba adalah merpati. Perumpamaan domba merpati nih mantan. Dan nggak jadi manusianya kalian besok Avanza. Jadi hewannya kalian semua jadi merpati. Apa itu? Hadir. Gimana ya kalian? Apa cerita itu? Biar aku balas. Bentar. Aku cek WA. Apa itu? Halo, cerita apa tadi? Apa perumpamaan domba dalam Wahyu 19:7? Aja di tempatku. Masuk aku terus diam semua. Apa maksudnya? Domba? Aku ajar pula semuanya diam. Perumpamaan domba di Wahyu 19:7 apa? Oh, yang tadi, domba itu kalau di dunia ini dia anak manusia. Kan teruskan aja di tempatku. Diam semua jadi nggak seru. Namanya siapa? Namanya siapa? Oke, anak manusia itu Yesus. Yesus. Yang tadi saya bilang kan, Allah itu jadi manusia. Itulah itu anak domba itu. Di Wahyu 19 nomor 7 itu anak manusia itu siapa? Yang mana? Coba buka lah ya. Apa tadi yang tadi lah? Buka lah ya dulu. Aku Avanza, aku udah diam ya kalau terlibat. Nanti masih mau sama kayak Jangan jatuh si situ tep-tep kayak tadi ku bikin. Aku ini suka sama mulai baru. Diam. Aku udah diam supaya nasib kau kan kayak si tep-tep nanti ku bikin. Maaf, Urusan kau sama si Bang Jomblo. Jangan kau libat-libatkan aku. Nanti kena kau kayak si tep-tep kau. Gue bilang berak celana aku nantinya. Aduh, berat itu aja kan. Jangan. Yakin aku, jangan kau libatkan. Suruh apa sih? Siapa? Erik Bang Jomblo yang baca. Suruh dia yang baca. Jangan kau libatkan aku. Menyesal kau nanti, menyesal. Ya topik lain. Nggak ada bacaannya. Apa mau dibahas? Yang lainnya lain. Ngopi dulu, ngopi, bersantai. Yang lain lah, nggak ada bacanya. Lerik. Oi. Yang lain katanya bahas yang lain. Nggak ada teksnya, apa mau kita baca? Apa mau kita, kalau judulnya tadi ada bisa kita baca. Nggak mau lah itu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Dia itu siapa? Yesus. Karena Allah. Hah? Allah. Ya. Karena hari perkawinan anak domba siapa tadi? Karena perkawinan anak domba. Terus? Ya, anak domba siapa? Di dunia itu Yesus. Kalau di surga ya Allah. Karena hari perkawinan, berarti Allah mau kawin. Allah itu bakal kawin sama domba-dombanya, yaitu kami, mempelai. Yesus itu dikatakan mempelai pria, kami mempelai wanita. Itu ada di Alkitab. Itu, Jadi kan, ketika nggak kau dikawin nyambung, sama anak domba tadi bagaimana tuh? nggak ngerti. Ya? Ketika malam pertama gimana ceritanya itu malam pertama? Cair dong. Oke, udah. Kalau di dunia ya ada kawin mengawin. Kalau di surga itu bukan tentang kawin lagi, Bang Jomblo. Di surga itu dia diartikan pengantin dan anak domba itu adalah bapak dan anaknya gitu loh. Bukan kawin mengawin lagi ceritanya malam pertama, nggak ada lagi di sana malam pertama. Di sana Ini ada perkawinan anak domba. Lalu dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya siapa? pengantin itu Tuhan Yesus, Allah.
Anak dombanya kami jadi manusianya. Oh, jadi kau ngawini Yesus. Bukan seperti dunia kawin itu. Kawin itu mana Yesus yang mengawini kalian apa kalian yang mengawini Yesus? Artinya itu bukan masalah kawin mengawinkan. Le Erik, kalau perempuan Avanza enak, dia punya itu kan kemaluannya. Kalau kau Avanza, ya Allah Avanza, Bani Israel dia itu Avanza Bani Israel. Bani Israel. Lubang sial, Rusak Lubang sial, Lubang sial. Itu belakangmu Avanza, siap-siap. Makanya gue bilang tadi dari pertama udah Bayangkan bilang. itu Avanza, bingung Avanza. Ini aja masuk. Tadi Lek bilang Lek diam, tadi Lek dulu. Tadi Lek bilang Lek diam, ngomongnya. Oh iya. Konsisten kau Bang Paro. Gak konsisten kau Bang Paro. Kau bilang kau diam, ngomongnya kau. Tenang, Avanza, aku bela, aku bela. Bang Nggak Avanza, konsisten, aku bela Paro ini dia. ya, Bang Avanza bener. Bang Kau Avanza bener, aku bela jangan ini. gitu lah kau. Kau bilang kau gak mau ngomong, tapi ngomong kau. Dasar kau Paro ya, lanjut. Ah, udah ada pendukung dua orang kok, bahaya ini. Kemana tadi? Apa teksnya? Pengantin tadi, pengantin Yesus Kayaknya ada kan. penumpang deh tuh, banyak diam dia kayak gitu. Kalau di surga itu kita jadi pengantinnya, bukan masalah kawin mengawinkan seperti di dunia. Maksudnya itu memperkawinkan itu, mempersatukan. Yesus terangkat ke dunia, dagingnya ikut nggak? Gimana? Yesus terangkat terangkat ke langit, ke surga, dagingnya ikut apa enggak? Dagingnya nggak ikut, roh aja. Makanya saya bilang tadi, kita ini ke surga bukan daging lagi kita bawa, tapi roh Terus kita. di mana kuburannya Yesus? Hah? Kuburan Yesus di mana? Kuburannya dia di Israel sana. Oh, ada kuburannya. Ada. Gak ada. Siapa yang pernah datang ke kuburan Yesus? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waalaikumsalam. Tuh. Yang betul lah. Masa Yesus yang terangkat ke langit itu cuman rohnya aja, jasadnya juga ikut loh. Hah? Gimana? Jasadnya ikut nggak jasadnya? Tubuhnya ikut nggak? Kalau di Bible, di Alkitab dibilang dia itu bangkit. Bangkit berarti jasadnya Ya. ikut semua terangkat ke surga. Yang bangkit itu tubuh atau roh? Dia terangkat, bukan bangkit hidup langsung, terangkat ke surga. Ya, saya tanya, yang bangkit itu yang hidup kembali itu tubuhnya apa rohnya? Rohnya. Roh tapi kan roh kan nggak pernah mati. Iya, rohnya. Yang mati kan tubuhnya kan? Iya, Yang kedagingannya. Yang kaku itu manusianya kan, tubuhnya kan? Iya. Berarti yang dibangkitkan tubuhnya lagi kan? Betul nggak? Roh dia itu yang terangkat ke surga, roh Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dagingnya tinggal di dunia. Jadi diumpamakan dagingnya itu misalnya apa? Di Alkitab itu diumpamakan daging itu kejahatannya tinggal di dunia gitu. Sifat-sifat buruk apa yang ada di dunia tinggal, itulah daging kita di dunia ini. Jadi roh kita terangkat ke surga. Itu masuk firman-Nya gitu. Saya tanya Yesus. Yesus kan mati di tiang salib itu adalah tubuhnya. Kan? Nah, setelah hari ketiga yang dibangkitkan ini yang dihidupkan lagi apanya? Rohnya apa tubuhnya? Rohnya. Kalau dagingnya udah mati, Roh kan nggak bisa mati. Roh kan nggak bisa mati. Yang mati kan jelas tubuh. Berarti yang dibangkitkan itu adalah tubuhnya. Betul tidak? Kalau dalam Alkitab bukan, dia rohnya dibangkitkan. Karena roh itu nggak mungkin mati. Karena daging itu bakal tinggal di dunia. Karena daging itu kan itu perumpamaan. Ini kita bicara tentang Yesus. Ini kita bicara tentang Yesus. Di hari ketiga saja, ibunya saja tentara Romawi mereka mencari mayat Yesus. Nggak ada lagi di dalam gua. Iya, dia terangkat ke surga.
Iya, pertanyaan saya terangkat ke surga sama tubuhnya atau tidak? Oh itu ya, sama tubuhnya. Nah, terus kan tubuhnya kan punya kelamin. Kelaminan untuk apa di sana? Wah, masa tanya itu? Ya jelas lah, jadi apa coba? Bang Avanza, Bang Avanza. Makanya kan ada hubungannya dengan Wahyu 19 nomor 7 iya, tadi. karena Tuhan, abang jangan ketawa karena Tuhan abang berkelamin, ya harus siap ditanya seperti itu. Harus siap, ya kan konsekuensinya begitu, ya bang ya? Oke, coba bagaimana? Coba. Nah, makanya korelasi dengan Wahyu 19 nomor 7 tadi, ketika dikatakan anak domba itu menikah, menyambut pernikahan anak domba di mana pengantinnya telah siap sedia. Nah, kalianlah yang disambut, laki-laki dan perempuan daripada Bani Kristen, begitu. Nah, kalau perempuan oke lah. Nah, yang laki-laki macam kau ini gimana kalau dikawini Yesus? Kan tadi bilang dia itu bukan kawin mengawinkan seperti di dunia ini. Itu mempererat antara mempersatu. Ya, makanya kelaminnya Tuhanmu di sana untuk apa coba? Kelamin yang ditanya di surga. Di surga itu nggak ada bahas kelamin, nggak ada. Dia bahas penyembahan. Makanya tadi saya tanya, Yesus itu terangkat ke surga itu sama tubuhnya atau tidak? Jelas sama tubuhnya. Berarti sisi manusianya juga terangkat ke langit, ke surga. Nah, Anda kan tahu manusia itu, dia kan jenis kelaminnya kan laki-laki. Jadi kita tahu lah apa kelaminnya kan yang namanya laki-laki. Nah, fungsinya di sana itu untuk apa? Ternyata tertulis dalam kitab Wahyu 19 nomor 7, anak domba yang bernama Yesus ini menikah dan pengantinnya itu siapa? Jelas adalah Kristen. Nah, Kristen ini ada dua kelamin, laki-laki dan perempuan pastinya, karena manusia. Ada jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, kan begitu. Jadi keseluruhan daripada umat Kristen di seluruh dunia akan dikawini oleh Yesus. Nah, disitulah fungsinya alat kelamin Tuhanmu tadi, betul tidak? Makanya sesuai judul Bible tak ada akhlak. Akhlak itu dia menceritakan bahwasannya kita bukan kawin mengawinkan di sana lagi di surga. Nggak ada lagi kayak di dunia. Di surga itu hanya kita menyembah Tuhan. Menikah itu perbuatan jahat apa perbuatan buruk? Baik. Baik. Itu menikah di surga itu diartikan. Masalahnya kenapa kalau kalian dinikahi Yesus? Bapa. Ya masalahnya kenapa kalau kalian itu dinikahi Yesus? Tuhan tadinya Bapa, Elohim. Apalagi? Iya, saksinya malaikat. Nanti di sana Yesus bersaksilah. Tiada Tuhan selain Bapa. Intinya Bang Jomblo, manusia itu bukan hanya untuk gitu-gituan di sana, bukan untuk menyembah. Jadi disuruh mengawinkan itu untuk mempersatukan antara anak dan bapa di surga. Ya udah, jadi saya tanya, jenis kan bawa kelamin nanti ke surga. Nah, kelamin kalian itu untuk apa di sana? Nggak ada. Oh, nggak ada kelamin kalian? Nggak ada gunanya di sana kelamin, nggak ada cerita-cerita tentang itu lagi di sana. Itu di sana cerita tentang penyembahan, memuliakan Tuhan. Itu aja di surga. Di dunia udah capek-capek nyembah, kau bayar per puluhan tiap minggu gereja. Nah, di sana disuruh gereja lagi. Iya, karena saya tanya dulu, manusia ciptakan Tuhan di dunia ini itu apa? Ya, kira-kira masih ada nggak pendeta di sana nanti? Dengar dulu, manusia ciptakan Tuhan di dunia ini itu apa? Untuk beranak pinak. Iya, untuk menikmati dunia ini, kenikmatan dunia kan. Kenapa diciptakan? Karena manusia itu diciptakan Tuhan untuk menyembah dirinya, karena Yesus nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Karena hakikatnya manusia, bro. Hakikatnya manusia diciptakan itu diberikan nafsu makan, nafsu minum, apalagi nafsu untuk menikah, apalagi nafsu untuk menjadi orang kaya, banyak gitu loh. Di dunia itu nggak ada lagi nafsu. Kalau ada di dunia di surga nafsu, berarti bakal ada perdebatan. Pasti, karena di surga itu nggak ada lagi nafsu, nggak ada. Semua damai sejahtera, khusus menyembah Tuhan. Tidak ada lagi perselisihan di surga itu. Oh, jadi tiap hari menyembah aja. Tiap hari ya, selamanya ya. Beribadah seumur hidupnya, beribadah selama kita di surga, kita beribadah menyembah Tuhan Yesus. Itulah guna ciptakan manusia, bukan hanya untuk menikmati dunia ini, enggak. Kita ciptakan di dunia ini untuk menyembah Tuhan karena dia tidak bisa menyembah diri sendiri. Diciptakanlah manusia. Gitu. Halo?
Terus ada perang naga itu gimana? Nggak itu dong, nggak nyaman dong, nggak damai dong surganya. Ada perang naga kan nanti? Nah, itu yang saya Wah, kurang. jangan-jangan nggak tahu dia. Itu seperti apa tadi? Apa namanya? Lucifer tadi. Apa? Perumpamaan lagi? Ya tentang itu juga. Alkitab itu kan tentang perumpamaan. Kebanyakan tentang perumpamaan. Makanya kita kalau nggak rajin dengarkan firman Tuhan, nggak sering kita beribadah, ya pasti nggak tahu. Karena saya juga dari kecil sering ibadah. Ini yang besar yang kurang gitu. Makanya kita ciptakan ke dunia ini untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk menikmati dunia ini, bukan. Untuk menyembah Tuhan, karena dirinya nggak bisa disembah dia sendiri. Jadi kita ciptakan untuk menyembah dia. Dan di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, gitu loh. Nah, itu di Bibelnya bilang kawin. Iya, artinya bukan mengawinkan secara dunia loh. Tidak kawin itu. Siapa yang bilang begitu? Keterangan itu ada di mana? Makanya Bahwa kawin itu bukan kawin dibilang seperti itu. kebanyakan perumpamaan di Alkitab itu. Makanya kita sering mendengarkan firman Tuhan. Iya, abang bilang perumpamaan. Terus yang menjelaskan itu di mana kalimatnya? Kan harusnya Bibel menjelaskan kan? Iya, dijelaskan juga. Makanya dijelaskan itu dari ayat pertama kita baca sampai selesai baru kita paham. Kalau kita baca cuman ayat ini 13 ayat 13 misalnya, itu kan nggak dari awal, dari dasar dari ayat 1 sampai selesai. Jadi kita paham artinya gitu. Ah, abang ini tadi katanya udah baca. Udah baca semua. Tapi dibacakan ayat ini kaget. Udah baca cuman ayat-ayatnya gak hafal gitu. Maksudnya tanya ayat ini berapa nggak hafal. Tapi kalau bacanya udah. Kenapa kaget? Aduh, porno ini kata abang bisa yo. Hah? Kan abang kaget tadi disuruh baca tadi. Aku izin pamit. Panca. Hah? Uyan tuh ya host. Mau kemana Bang Erik? Aku juga mau sholat ini. Belum sholat Kerjaan. nih, asar. Jangan Pamit, tinggalkan aku sendiri. Assalamualaikum. Nanti balik lagi aku bentar aja. Aku Waalaikumsalam. mau kerja, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Alay. Tinggalnya sendiri. Tak ada lagi kan cerita. Gaya hotelnya berkualitas lah. Ini. Dongeng nggak logis. Bang Aswar. Halo. Mana nomor ini? Lilik shop pakai akalmu. Karena udah aku pakai lah akal, kemarin ngerti aku Mbak Lilik shop. Dong sendirilah kau kut. Halo salat. Hotel Raja ngibul-ngibul. Oke, kalau ngibul. Hai Tuhan berkelamin. Bangsa mereka. Oh sholat. Oke lah. Kena dongeng pada ketiduran. Iya ya dongeng. Hai Tuhan berkelamin. Sholat. Cerita tentang Paulus sopan saat asar. Tinggalin sholat asar mereka. Buat apa suruh kalian? Tuhan bro. Sama berhala Avanza. Avanza ada orang nama Yesus ada. Lu ngomong lah kita mau bacakan orang-orang di luar. Avanza cuma dengar pendeta nggak pernah baca Bibel. Pernah. Syukur akulah dari Kristen. Yunus ngomong sama berhala. Tuhan kok sama seperti manusia, jangan kau menyembah manusia. Mbak Lilik, Sob, Avanza katanya jangan